Hai semua, kembali lagi bersama kami di Online Bible Reading dengan sahabat-sahabat saya, ada Ko Beni, Mas Aryo, dan juga Hai, kembali bersama Alvin. Apa kabar semua? selamat malam. Baik, Malam, baik. Baik. Kita tetap selalu dalam lindungannya, sehat, dan juga terus berkarya dimanapun kita ditempatkan sama Tuhan ya. Jangan lupa juga kalau misalnya ada teman-teman yang mau baca juga, bisa DM kami masing-masing di Instagram, dan nanti kami akan menghubungi kembali juga untuk bisa ikut online Bible reading ini. Hari ini kita baca sampai mana, Ko Ben? kita hari ini 1 Korintus 12 ya. 12. Ya, betul. Di 1 Korintus 11 kemarin kita baca tentang hiasan kepala wanita, terus kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam, itu kan jadi kita udah ngerti ya. Hari ini kita mau bahas tentang rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya. Oke, kita langsung aja deh, tanpa panjang lebar, langsung to the point. Mungkin minta Alvin tolong baca dari 1 sampai ayat 11. Oke, baik. Ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah. Dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kita bahas satu perikop dulu berarti ya. Chris, ya. Welcome back. Oh, belum. Masih Chris, ya. Mau ditanggapi mungkin dari Alvin? Mungkin kalau dari satu perikop ini yang tadi sempat di-highlight itu di ayat 4 dan 5 ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah, kalau dari bacaan ini mungkin yang dari saya pribadi dapat, tiap-tiap kita itu diberikan karunia yang berbeda-beda. Betul. Ya. Tapi karunia yang kita miliki ini harus digunakan untuk melayani Tuhan gitu. Dimana di sini ada ditulis ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah, ketika kita punya karunia ini untuk melayani Tuhan, karena ujungnya untuk memuliakan Tuhan gitu. Nah, makanya di sini ditulis bermacam-macam karunia ya setiap kita gitu. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan gitu. Mungkin kalau dari saya itu sih yang didapat ya dari bacaan satu perikop ini. Ya, jadi digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Iya, Tapi, betul. sorry, tadi suaranya sempat hilang ya? Hilang, iya betul. Tapi kalian suaranya oke kan? Oke. Yang tadi Alvin baca tetap ada ya? Oke. Berarti dari sini aja. Ya, kita lanjutin aja. Tadi udah dibaca, berarti ada beberapa list ya tadi tentang karunia roh itu. Ya. Iya. Dimulai dari ayat 8. Nah, mungkin tapi sebelum kita ke sana, kita ke yang ayat itu dulu tuh tadi. Ayat yang pertama. Nah, menarik nih ayat yang pertama. Di bahasa Inggrisnya coba kita baca. Ada yang buka
versi bahasa Inggris apa aja? Di ayat yang pertama. NIV ya. Ya, boleh. Mungkin boleh dibantu baca. Yeah. Now about the gift Sans of the baca. Spirit, brothers and sisters, Ya. I do not want you to be uninformed. Oke, I do not want you to be apa? Uninformed. Uninformed. Uninformed ya. Berarti Ya. jangan sampai kita nggak tahu apa-apa nih tentang ini. Uninformed. Oke, coba bahasa Inggris yang lain lagi. NKJV. Di Boleh. New King James Version, now concerning spiritual gift, Ya. brethren, Ya, I brother. do not want you to be ignorant. Nah, itu dia. Ignorant. Jadi ada dua kata. Kita dari dua kata itu aja. Yang satu ignorant, yang satu uninformed. Uninformed. Ya. Jadi Paulus tuh pas lagi ngomong sama jemaat di Korintus, dia mau bilang, jangan sampai nih kita nih kayak nggak ngerti apa-apa tentang karunia roh. Ya. Terus sempat gue cari lagi tentang don't be ignorant ini. Ternyata Paulus nih ngomong 3 kali tentang jangan sampai kita ignorant, jangan sampai kita uninformed. Ya, yang satu itu ada di Roma 11 ayat 25. Coba mungkin ada yang bisa bantu baca di Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Ya. Oke, gue baca ya, penyelamatan Ya. Israel. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, Yes. itu di situ ada kata bahasa Inggrisnya juga sama, don't be ignorant. Ya, kalau bahasa Indonesia ini ditranslate-nya aku mau engkau mengetahui kebenarannya tadi yang di 1 Korintus. Ya. Terus ada jadi yang itu satu don't be ignorant itu tentang Israel. Ya kan? Tentang bangsa Israel. Terus yang kedua itu ada di 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Ya. Oke, selanjutnya kami tidak mau tentang kedatangan Tuhan ya. Ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Itu tentang pengangkatan. 1 Tesalonika itu tentang rapture. Nah, di situ sama tuh bahasanya itu bahasa Inggrisnya adalah don't be ignorant. Gitu. Don't be uninformed yang tadi. Maksudnya jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa nih tentang ini. Nah, satu lagi topik yang tadi kita baca. Jadi ternyata Paulus ini selama dia tulis suratnya itu ada 3 yang dia bilang don't be ignorant. Yang satu tentang bangsa Israel, yang satu tentang pengangkatan, yang satu tentang karunia roh ini. Artinya 3 topik ini seringkali orang nggak mengerti dan mungkin ada yang menjelaskan dengan cara yang salah. Makanya dia bilang don't be ignorant about yang topik 3 ini. Gitu. Ya. Hari ini kita mau bahas tentang karunia roh. Jadi kita fokus di situ dulu. Tadi di ayat ketiga, pada saat kita baca ayat ketiga, kira-kira itu artinya apa? Bahasa gampangnya itu gimana kalau kita baca kalimat itu? Ya, jadi gini, nggak mungkin orang yang udah mendapat karunia roh itu akan berkata terkutuklah Yesus gitu. Karena yang memberikan itu ya Yesus melalui Roh Kudus. Iya. Kalau dari perspektif saya begitu. Jadi the giver adalah Lord Jesus ya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya cukup straightforward ya. Intinya kan pada saat kita dibaptis kita juga terima kan Roh Kudus gitu. Nah kalau Roh Kudus sudah di dalam kita tuh nggak mungkin tuh kita ngomongnya terkutuklah Yesus tuh udah nggak mungkin. Iya. Karena Yesus tuh udah adalah penyelamat kita, Tuhan di dalam hidup kita. Itu maksudnya straightforward seperti itu, ya kan? Terus baru dia bilang ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh.
Nah itu Roh Kudus itu, ya kan? Roh Kudusnya, rohnya satu. Ya, kita balik lagi ke Trinity jadinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan tiga pribadi sebenarnya. Ya. Nah ini dia mau ngomongin tentang Roh Kudus. Jadi sebenarnya ini banyak mention jelasin tentang Holy Spirit. Nah, Holy Spirit-nya itu satu. Karena kan ya kan semuanya berasal dari satu, Holy Spirit. Tapi Holy Spirit ini nih, di kita ini beda-beda nih karunianya. Gitu. Ya. Karunia rohnya beda-beda. Nah, ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, itu di ayat ke-5. Ya kan? Terus ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tadi ayat yang ke-7 yang Alvin mention. Ini kita dikasih karunia roh itu tujuannya adalah apa? Untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Ya. Jadi karunia roh ini bukan buat sok-sokan gitu loh. Bukan buat ya kan buat ini gua nih jago nih, gua bisa begini nih. Lu bisa nggak? Gitu. Nyembuhin. Nah, iya, bukan kayak gitu. Ya, ini untuk kepentingan bersama. Jadi pada saat kita baca ini kita udah ngerti tujuannya. Terus di 8, nah ini kita mulai nih, yang di-mention sama Paulus tuh apa aja karunia roh itu. Ya, kita coba satu-satu nih. Yang pertama apa? Mulai dari ayat 8. Berkata-kata dengan hikmat. Ya, itu yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Berarti wisdom. Ya. Terus yang kedua apa? Berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Berarti ada wisdom, ada yang namanya wisdom, ada yang namanya knowledge. Yang membedakan itu apa? Knowledge and wisdom. Wisdom lebih di atas knowledge ya. Ya, wisdom di atas knowledge, tapi bedanya apa? Kalau knowledge, wisdom datangnya dari Tuhan ya. Kalau knowledge mungkin bisa dari pengertian sendiri ya. Nah, kalau kita baca ini kan semuanya karunia datang dari Roh Kudus. Kalau ini. Ya kan? Jadi semuanya Tuhan yang kasih. Cuman ada yang namanya knowledge, ada yang namanya wisdom. Tadi Mas Aryo gimana? Tadi mau nambahin? Kalau knowledge itu lebih eksak ya. Kalau wisdom itu lebih intuitif. Kalau knowledge itu logic, kalau wisdom intuitif gitu. Ya benar sih. Benar. Jadi kalau knowledge itu kita baca, kita bisa pelajari tuh. Ya kan? Knowledge itu kita baca firman Tuhan, kan firman Tuhan juga dari Tuhan. Benar nggak? Iya. Gitu. Ya, inspired by God juga gitu. Jadi kita baca itu knowledge. Kita bisa nih punya knowledge itu kalau kita baca firman Tuhan. Itu knowledge yang tadi kalau kata Mas Aryo apa? Apa? Bahasa Indonesia Mas Aryo tadi? Exact ya? Apa? Exact, lebih eksakta. Logik dan eksakta. Iya. Jadi knowledge itu pengetahuan yang bisa kita pelajari. Tapi wisdom itu adalah kita tahu kapan kita pakai pengetahuan itu. Iya. Ya. Paling gampang, gua kasih contohnya kayak kita nyetir. Kita belajar nyetir, kita tahu ngegas, tahu ngerem, ya kan? Tapi wisdom itu adalah kayak kita tahu nih kapan mesti ngegas, kapan mesti ngerem. Gitu. Ya, kan? Kayak kita udah punya pengetahuan ini. Jadi wisdom tuh kayak apa ya? Kayak you know when to use the knowledge. Gitu. Ya. Itu 2. Ini ya. Okay. Yang 3 apa yang ketiga? Mujizat. Sebelum itu iman. Di 9 ya. Iman. Menyembuhkan. Ya, ada yang namanya a gift of faith gitu. Iman. Ya, beriman. Nah, di sini kan kita kalau kita mau bahas nih, gue sempat cari juga kan bingung ya. Kita semua juga kan beriman. Kita semua juga suruh beriman. Nah, a gift of faith ini adalah maksudnya apa? Seperti contoh kita nih di saat-saat konteks tertentu, situasi tertentu, kita punya tuh yang namanya gift of faith itu. Ya, diambil contohnya seperti pada saat Petrus itu berjalan di atas air. Pada saat Tuhan Yesus suruh dia, oke, ayo jalan, dia punya iman. Gitu. Gift of faith itu yang dimiliki oleh Petrus. Karena kalau kita bilang kita semuanya punya iman, kenapa yang jalan cuma Petrus? Gitu.
Harusnya kan, ya kan, ayo ke sini, ya udah ikut Semuanya. aja semuanya, ya kan. Ya. Tapi yang bergerak dan jalan itu kan si Petrus. Peter Iya. itu dia Iya, punya iya. dia punya a gift of faith dan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Nah, yang menarik dari sini nanti kita baca lagi, tapi sebelum ke sono kita habisin dulu nih. Apa ada gift apa lagi? Kesembuhan, Ya. penyembuhan, Ya, menyembuhkan. Jadi kita tahu menyembuhkan. ternyata memang ada orang yang diberi karunia roh untuk menyembuhkan. Ya, cuman yang menyembuhkan ini konteksnya harus biblical. Ya enggak? Kita lihat Iya. yang di dalam Alkitab, a gift of healing, salah satunya Paulus. Dia bisa menyembuhkan. Ingat nggak pas kita baca di Kisah Para Rasul ya? Mas Aryo masih ingat nggak tuh? Yang dia bisa menyembuhkan tuh, Paulus. Yes, yes. Nyembuhin Ya apa kan? Tapi a gift of healing ini, Bisa. ya, a gift of healing ini tidak selalu ada. Ya kan? Ini yang mesti kita apa ya? Istilahnya kita pegang dulu nih konsepnya. Jadi kita nggak bisa bilang semacam, oh ini punya gift of healing berarti dia bisa heal semua orang. Kan enggak. Pasti sembuh gitu Iya, kan? pasti sembuh. Kan enggak. Oh, enggak. Jadi healing ini dia nggak selalu ada, not always present. Karena Paulus itu, kita tahu kan Timothy kan juga sakit, tapi dia nggak bisa nyembuhin Timothy. Paulus itu, ya kan? Gitu. Kalau dia punya yang tadi the gift of healing ini, ya dia bisa heal semua orang sebenarnya. Tapi kan nggak seperti itu konteksnya. Makanya kita baca tuh biar ngerti di dalam Alkitab tuh kejadiannya seperti apa. Ya. Jadi ada orang yang dikasih gift of healing, tapi not always present. Ya itu kan dari Tuhan juga, gitu. Ya kan? Ya. Terus yang berikutnya lagi, a gift of working of miracles. Ya. Mujizat. Ya, mukjizat. Itu sama sih, ya. Sama. Terus yang berikutnya lagi, a gift of bernubuat. Ya, prophecies. Kita udah sempat mention tentang ini, bernubuat. Nubuatan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Akan terjadi. Ya, bernubuat itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi tapi ada orang yang dikasih karunia roh untuk bernubuat, ada gitu. Cuma itu semua harus based on Bible. Ya kan kita udah pernah bahas sebelumnya, nggak bisa orang cuma bernubuat. Alvin, tahun 2022 lu bisnis bidang kelautan itu pasti berhasil dalam nama Tuhan. Nah, itu jangan kayak gitu, jangan kita bilang itu sebuah nubuatan. Ya kan? Harus hati-hati. Ya. Nah, makanya di berikutnya itu karunia apa? Berikutnya. Menafsirkan bahasa roh. Belum, sebelum itu. Belum ya. Sebelum habis bernubuat, dia memberi karunia untuk bernubuat, habis itu membedakan bermacam-macam roh. Ya, itu dia. Jadi dia bisa bedain nih roh yang benar dari Tuhan yang mana, yang enggak yang dari mana, yang seperti apa. Ya, makanya di Yohanes bilang kan tes semuanya, ya kan? Tes the spirit, tes dulu nih. Ini dia ngomong nih benar nggak? Dan kita selalu pegang Kisah Para Rasul kan? Ya nggak? Yang kita di sini kita selalu pegang Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Jadi kita selalu terima dengan hati yang terbuka. Artinya kita punya mental yang benar dulu nih. Gitu. Karena kita memang mau belajar. Jadi ya udah nggak apa-apa kita dengerin, tapi kan ditulis. Tapi kembali lagi ke Alkitab, orang Berea itu dia selalu kembali ke Alkitab tiap hari, ngecek lagi apakah itu semua benar demikian gitu. Ya kan? Nah, itu yang jadi pegangan kita juga untuk Bible online Bible reading ini, ya kan? Buat yang nonton juga, ya kalian udah dengar dari kita, Mas Aryo, Irsan, Alvin yang ada di sini. Itu juga harus balik lagi ke Alkitab. Ini benar nggak sih? Si Benny ngomong kayak gini ada nggak sih di Alkitab? Irsan ngomong gini benar nggak sih? Coba baca lagi. Nah itu namanya menyelidiki setiap hari. Gitu. Setiap dari kita punya tanggung jawab itu, ya kan? Terus lanjut lagi yang berikutnya berkata-kata dengan bahasa roh, benar ya? Ya. Ya itu dan memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, untuk yang berkata-kata bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, kita skip dulu penjelasannya karena di pasal 14 itu secara spesifik ngomongin itu. Ya. Nah, terus oke, sampai di sini kita ada yang mau ditambahin dulu mungkin dari Irsan?
Ini apa namanya? Kalau ngeliat situasinya ini, apakah di saat itu jemaat di Korintus tuh mereka ada tapi menyalahgunakan karunia-karunia roh ini ya, atau mereka tercerai-berai sehingga ya Paulus ingin menyatukan lagi, mengingatkan lagi gitu. Ya. Kalau itu tetap satu Tuhan, tetap Ya. semuanya satu gitu kan. Ya. Nah, benar San. Jadi pas kita baca gini kita kayak bisa melihat situasinya tuh seperti apa di Korintus gitu loh. Ya kan, jemaat Korintus ini dapat karunia roh tapi mereka malah pakainya ini tuh malah jadi yang kalau yang terakhir kan malah bukan untuk united, malah jadi dividing gitu loh, malah jadi perpecahan itu. Ya kan malah kayak misalkan wah Mas Aryo nih dia bisa bahasa roh nih, gua nggak bisa nih, gimana apa segala. Jadi ininya udah nggak benar. Apa mentalnya, ya kan? Bikin geng. Ya, sedangkan Paulus kayak mau benerin lagi, ini tuh buat kepentingan bersama. Ya kan, dan untuk memuliakan nama Tuhan yang tadi disebutin itu. Terus apa lagi? Ada lagi? Mas Aryo, ada tambahan? Ya, nggak ada. Oke, kita baca dulu, nanti kita masih bisa bahas lagi. Lanjut lagi, banyak anggota tetapi satu tubuh. Mungkin Mas Aryo bisa bantu baca. Ya, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan dan aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata dan aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Oke, langsung aja direspon nih, Irsan. Iya. Mas Aryo dulu deh, yang habis baca. Ya, takutnya dia Mas Aryo mau istirahat dulu nih. Oh, mau istirahat dulu Mas Aryo? Tadi bacanya. Oke. Iya. Gua dulu ya. Iya. Di sini ceritanya tentang keberagaman ya, keberagaman di mana setiap orang ada ya karunia masing-masing, dan kalau di umpama anggota tubuhnya ada keunikannya masing-masing, dan semua istilahnya saling bergantungan sih gitu. Ya. Dan
Dan di sini udah dilengkapi lagi ya. Tadi kan di atas karunia roh, tapi di sini juga ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai pengajar, ada lagi yang sebagai rasul juga gitu kan. Jadi benar-benar kita di sini semua, Paulus mau ngasih tahu kalau ya kita semua itu kayak harus kompak gitu ya. Semua saling bersinergi. Nggak bisa semua sendiri-sendiri dan masing-masing. Dan ya fungsinya kenapa ada orang yang mungkin ya kita kalau misalnya melayani di tempat kita masing-masing juga mungkin ada orang yang ini, ada yang begitu, kenapa begini, kenapa begitu, ya justru tujuannya itu Tuhan tempatkan di situ untuk saling mengasah gitu kan. Untuk kita saling mengasah diri lagi gitu kan dengan ya mungkin dia ada karunia, tapi mungkin ada kepribadiannya yang gimana. Tapi di situ kan juga kita dilatih lagi nih, diri kita, kepribadian kita lagi nih dalam meresponi sesuatu. Dari yang gue dapat sih itu. Ya, Mas Aryo mungkin? Kalau saya sih Paulus menggunakan analogi atau perumpamaan tubuh dan anggota-anggota seperti itu. Apa yang hendak di message-nya sebetulnya sangat tepat menggunakan analogi itu ya, karena tiap anggota mempunyai fungsinya masing-masing, mempunyai tempatnya masing-masing, dan itu saling sinergikal seperti itu ya. Tapi tetap kudu diingat bahwa tubuhnya itu ya satu gitu. Tubuhnya itu ya satu. Jadi kalau lu nggak punya tubuh, ya lu nggak bisa berfungsi gitu loh. Dimana lu akan nempel kalau nggak di tubuh gitu kan. Itu jalan sendiri begitu ya. Iya, kayak itu malah horor nantinya kayak gitu. Jadi lebih lagi ke begitu masuk ke 21, jadi kamu nggak bisa saling menyalahkan, mata kamu gitu, hidung kamu gitu, aku nggak butuh kamu nggak butuh aku gitu. Nggak bisa saling memegahkan satu dengan yang lain, satu terhadap yang lain tuh nggak bisa. Karena lu udah disusun dengan begitu indahnya gitu loh. Dan ketika paling jitunya sih kalau menurut gue di 28 itu ya, yang tadi Irsan mention itu ya, ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai pengajar gitu ya. Ada satu lagi, nah itu sebetulnya yang hendak dituju mungkin itu. Kalau dari gue sih itu. Ya. Alvin? Kalau dari bacaan ini mungkin setuju ya dengan tadi apa yang dibagikan oleh Mas Aryo dan Irsan ya. Jadi memang di bagian tubuh ini memang banyak anggota seperti mata, tangan dan lain. Ada kaki gitu. Cuma ini untuk saling bersinergi, untuk saling kita saling membutuhkan gitu. Karena ini adalah anggota satu tubuh gitu. Sama juga dengan kita yang diberi karunia yang berbeda-beda, tapi bukan untuk lihat siapa yang lebih menonjol, tapi justru untuk saling bersinergi, untuk jadi satu tubuh di mana setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda untuk bisa sama-sama melayani sebagai anak-anak Tuhan gitu, dan yang pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Itu sih mungkin yang saya dapat ya dari bacaan ini. Ya, yang tadi kan ada yang bilang misalkan yang paling lemah itu ya kan dia bilang yang paling dibutuhkan. Terus dia bilang lagi justru yang anggota-anggota tidak mulia diberikan penghormatan khusus dan sebagainya. Jangan sampai terjadi perpecahan dalam tubuh supaya anggota-anggota yang berbeda ini saling memperhatikan. Nah, pada saat gue baca saling memperhatikan ini, ya udah kita bawa aja ke konsep Paulus ngasih contohnya badan kita. Ya kan badan kita nih. Kalau kita lagi istilahnya lagi kerja gitu, misalnya kaki kita terus kena paku gitu kan sakit tuh. Nah, satu tubuh itu kan sakit. Nah, nggak bisa kan si jempol itu udah lu urus aja lu sendiri gitu. Yang ada kan tangan kita, otak kita semua, kita langsung pertama kali gimana nih kita bantu nih si jempolnya supaya jangan berdarah dulu gitu. Jadi semuanya ini pasti akan memberikan perhatian kepada yang lagi susah itu tadi. Nah, itu tuh maunya tuh seperti itu. Ya enggak? Terus apa lagi nih yang kita mau ini? Oh, gue mau sharing sedikit nih. Waktunya tinggal berapa ya? Tinggal 7 menit. 8 menit. Oke, mungkin kita masih bikin part 2 nih. Masih bikin part 2, ya kan? Jadi kita nanti sambung lagi karena masih banyak yang bisa kita bahas di di perikop ini.
Ya. Iya. Mungkin kita akan selesaikan dulu part 1-nya sampai di sini. Nanti kita sambung di part 2-nya untuk 1 Baik, Korintus 12. Ya. Oke. Jadi apa, Mas Aryo? Tadi kita apa aja nih? Ingat nggak? Oke. Hmm. Sebenarnya 1 Korintus 12 ini sangat menarik. Secara garis besar terbagi dalam 2 perikop ya. Ya. Perikop pertama, Paulus hendak menyampaikan sesuatu yang mutlak diketahui dan tidak boleh untuk tidak diketahui, tidak boleh untuk tidak diignore atau tidak diketahui kebenarannya ya, bahwa apa namanya, bahwasanya asal mula dari karunia roh itu ya, ia menjelaskan tentang dari mana sih asal mula karunia roh itu ya, dari our Lord melalui Roh Kudus itu sendiri yang memberikan bermacam-macam. Paulus secara straightforward memberikan penjelasan mengenai macam-macam karunia roh tersebut ya. Tapi beliau juga menjelaskan bahwa asalnya ya dari Roh Kudus gitu. Asalnya ya dari Roh Kudus itu. Karena itu engkau harus menyelidiki apakah apabila seseorang itu tiba-tiba seperti mempunyai karunia roh ini, engkau harus menyelidikinya. Apakah ini benar asal yang the giver-nya itu benar Roh Kudus ya. Itu yang part pertama. Terus perikop yang kedua, Paulus menggunakan perumpamaan tubuh manusia, di mana juga sangat tepat dan sangat it's very beautiful, bahwasanya tubuh terdiri dari beberapa anggota tubuh yang sudah diberi porsi fungsi dan posisi untuk dilakukan secara sinergi, secara bersamaan gitu ya. Jadi tidak ada satu kemegahan satu anggota tubuh yang satu terhadap yang lain, dan anggota-anggota tubuh itu tidak akan ada artinya apabila mereka tidak ada dalam satu tubuh yang sama. Seperti itu. Intinya seperti itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan lalu ia juga secara lebih dalam lagi ada menetapkan ada 3 orang fungsi ya. Pertama sebagai rasul, kedua nabi, ketiga sebagai pengajar, bahwa mereka semua mungkin mempunyai karunia Roh Kudus yang berbeda-beda, tetapi ya itu diciptakan dan dikaruniakan bagi mereka untuk melayani, untuk melayani. Jadi untuk kepentingan bersama tadi ya. Jangan lupakan purpose-nya sebetulnya. Betul. Ya, aku kira itu aja sih teman-teman ya. Ya, bagus banget Mas Aryo. Keren. Ya, jadi itu part 1-nya. Nanti kita sambung lagi part 2-nya. Kita bisa bahas lagi nih dari perspektif yang lebih luas lagi nanti. Ya, jadi kita sampai di sini dulu untuk 1 Korintus 12 part 1. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless. Bye. God bless.